kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita mau beribadah untuk mendengar juga pesan-pesan Tuhan bagi kita semua pada hari ini. Ya, mari saudara kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan, begitu besar kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Sehingga hari ini kami ada di rumah Tuhan dengan tubuh yang sehat, dengan cuaca yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mempersiapkan diri kami dalam ibadah ini untuk menerima berkat-berkat rohani melalui firman Tuhan yang akan disampaikan melalui praise and worship. Firman Tuhan yang akan disampaikan melalui paduan suara dari KKP dan firman Tuhan yang akan disampaikan melalui hamba Tuhan yang akan memberitakan firman Allah. Mari Tuhan, urapi dengan urapan khusus dari surga sehingga pelayanan kami semua tidak akan menjadi sia-sia, tapi boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan dan memperkenankan hati Tuhan dan hanya memuliakan Yesus di dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara kami masih dalam perjalanan hantar mereka Tuhan. Tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama, berkati kami bersama-sama. Makasih Tuhan, kami percaya Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Mari semua yang mengasihi Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara semua, shalom. Gereja Rehoboth, selamat pagi semua. Boleh kasih jabat tangan kiri kanan, katakan sukacita surga. Katakan sukacita surga mengalir hari ini. Mari kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Mari kita bersyukur buat anugerahnya. Katakan puji Tuhan. Kasih senyuman ke kiri dan kanan. Boleh senyum. Ada sukacita surga mengalir buat kita hari ini. Amin. Katakan terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. ku dapat saksikan kuasa-Nya. taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat. Takkan hilang kekuatan. Katakan haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin Tuhan. Sukacita surga mengalir hari ini buat setiap kita. Amin. Amin. Ya, terima sukacita surga. Terima. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai. Yang bergelora. Terima Sukacita surga. Amin Tuhan. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya. taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Amin. Dalam
Lebih sungguh lagi katakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Yes. Takkan hilang kekuatanku dan kekuatan. Haleluya. Yes, God. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita. Sukacita surga nyata penuh. Sukacita Tuhan. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Tuhan, kami mau selalu bersyukur dalam setiap keadaan kami. Kami mau bersyukur dalam setiap apapun yang kami hadapi, Tuhan. Lagu ini mau mengajarkan kita untuk selalu bersyukur. Amin. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Oh, yes. Ku mau selalu bersyukur. Amin, Tuhan. Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan tempat perlindungan. Katakan ku mau selalu bersyukur. Buat cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Jemaat Tuhan katakan yes. Amin. Oh Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Berubah, hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak katakan, say. Ku mau selalu bersyukur. Hey, padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya Tuhan. Walau bumi namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu tuh mau selalu bersyukur. Buat cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Katakan kasih setiamu, amin. Tak pergi dan kasih setiamu tak pergi dariku.
Silakan Bapak Ibu untuk kembali duduk tempatnya masing-masing. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyanyikan sebuah lagu yang tidak asing lagi. Mungkin ada yang menganggap ini sebagai lagu sekolah minggu karena saya tahu lagu ini dari sekolah minggu. Dari saya 7-8 tahun mungkin diajari sama guru sekolah minggu saya. Ini ada lagu, kamu belajar. Lagi kecil kan nggak tahu ya artinya, kita nggak tahu artinya apa. Tapi ketika saya beranjak dewasa, saya baru mengerti arti lagu ini. Ketika saya menjadi seorang bapak, saya baru mengerti apa yang dimaksud dari lagu ini. Lagunya pasti udah tahu lah. Ketika saya menjadi seorang bapak, banyak sekali hal yang harus dihadapi, banyak sekali hal yang harus saya hadapi. Tapi Tuhan tetap sama. Lagu ini bahkan tetap sama, lagu yang sama yang saya nyanyikan dari kecil sampai saya udah menjadi seorang bapak. Tuhan tetap sama dulu, sekarang, sampai selamanya buat kita, amin. Tuhan tetap sama, kasihnya tetap sama. Dia tidak pernah berubah. Kalau dulu kita pernah mengalami Tuhan, sekarang pun kita akan terus mengalami Tuhan. Amin. Kita terus bersyukur, kita terus berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Ada sebuah kalimat yang sungguh ketika saya dingin, ketika saya dalam masa-masa yang kurang menyenangkan, kata-kata ini selalu menjadi kekuatan buat saya. Kata-katanya berkata, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di dalam hidupku. Amin. Saudara pasti tahu semua lagu ini. Saudara pasti tahu semua lagu ini. Mari kita nyanyikan. Biarpun kita sekarang, saya seorang bapak, saya mau manggil Tuhan saya bapak. Karena dia papa saya dari dulu sampai selama-lamanya, dia tetap bapak saya. Ada apa-apa saya ngadu ke bapak saya. Ada masalah saya ngadu ke bapak saya. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Dari kecil saya belajar untuk berharapannya pada Tuhan. Berharapannya pada Dia. Karena hanya pada Dia kita akan mendapatkan setiap jawaban demi jawaban. Amin. Amin. Katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Amin. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Panggil Dia, Bapa. Panggil Bapa. Oh Bapa. Katakan terima kasih. Ku yes. Dia sudah sediakan semua berkat-berkat buat kita. Ku naikkan syukurku. Yes. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan selalu baru, selalu baru. dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Selalu baru Dia. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa,
memandang. Mari kita semua bangkit berdiri. Kasih-Mu melimpah Di hidupku, di hidupku. oh Bapa. Bapa, Ku berterima kasih. ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. ku naikkan syukurku. Naikkan syukur. Bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Bersyukur tak habis. Habis-habisnya kasih rahmat-Mu Selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur. kita angkat tangan kita bersyukur sama Tuhan. Kita bersyukur, mari bersyukur buat semua hari yang Kau beri, buat waktu-waktu yang Kau beri. Kau Tuhan segala Tuhan, Kau Raja segala Raja dalam hidup kami. Amin. Yes. Selalu baru. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Yes, Tuhan. Buat hari yang Kau beri, Tak habis. habis-habisnya kasih dan rahmat. Yes, Tuhan selalu baru. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu Di sepanjang hidupku. dan hidupku. Segala pujian. Segala pujian dan syukur bagi Ku memuji-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu Tuhan. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Oleh jemaat Tuhan jadikan Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian
dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah pujian bagiku. Amin Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu yang baru setiap pagi dalam hidup kami setiap hari. Mengucap syukur untuk waktu yang Kau beri untuk kami menyembah Engkau. Mengucap syukur kalau kami bisa Tuhan datang ke sini beribadah kepada-Mu. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan, biar kami memberi yang terbaik. Kami memberi dari setiap hati kami. Kami memberi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau yang pakai ini Tuhan, pakai untuk besar kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan mengucap syukur sekali lagi. Dalam nama-Mu, mengucap syukur. Amin.
Tuhan, saudara, kita sudah mendengar paduan suara dari KKP. Selanjutnya, sebelum firman Tuhan, kita akan mendengar ucapan terima kasih dari keluarga Bapak Tirta Gunawan ya, yang sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Ya, ucapan terima kasih disampaikan oleh Ibu Yelan. Waktu kami persilakan. Ya, selamat pagi semuanya. Kami dari keluarga almarhum Titar Gunawan ingin mengucapkan banyak terima kasih. Terutama pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberkati keluarga kami, melimpahi keluarga kami. Terutama kami bersyukur bahwa Papa sudah boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan kami percaya dia sudah ada di rumah Bapa sekarang bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Yohanes dan Pendeta Kristina Runkat, Bapak Pendeta Gunawan dan Ibu Lois, Bapak Pendeta Yanto Wijaya dan Ibu Hilda, Bapak Pendeta Yakobus Runkat dan Ibu, Bapak Stefanus Runkat dan Ibu, Bapak Pendeta Yeskiel dan Ibu, lalu juga Bapak Pendeta Stefan Hartono dan Ibu, Bapak Andri dan Ibu Rina, buat Geri juga yang sudah membantu dalam prosesi kedukaan kami, buat keluarga besar dari Wim Riyadi yang juga sangat membantu kami, menolong kami semua, seluruh hamba Tuhan, Gereja Rehobot, rekan-rekan sepelayanan kami di KKW, Paduan Suara Sion, maupun Vikids, dan kepada seluruh jemaat Gereja Rehobot yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian, doa dan dukungan selama Papa sakit hingga kembali ke rumah Bapa di surga. Kiranya Tuhan saja membalas semua kebaikan Bapak Ibu semua. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, selanjutnya kita akan mendengar firman Tuhan yang pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Daniel Panji. Waktu kami persilakan. Mari kita menghadap Tuhan terlebih dahulu, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Sorgawi yang penuh kasih yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Dalam ibadah ini pertama-tama hati kami penuh pengucapan syukur. Karena Tuhan begitu sangat-sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan segala sesuatunya baik. Dan saat ini juga setelah kami memuji memuliakan Tuhan, mendengar kesaksian dan juga kami akan mendengar sebagian firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan pakai hamba-Mu menjadi juru bicara Tuhan sendiri sehingga semua berasal dari Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang akan menguatkan kami semua, memberikan motivasi dan kekuatan dan hikmat kepada kami untuk menjalani hidup kami ke depan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu di dalam nama Yesus. Yang siap katakan amin, puji Tuhan, shalom. Apa kabar semuanya? Semangat beribadah? Amin. Nah firman Tuhan katakan jangan jauh dari persekutuan, jangan jauh dari ibadah. Saya melihat ya sejak pandemi COVID-19 itu banyak orang mengurangi ibadah. Waduh itu parah, keadaannya parah benar. Tidak ada kekuatan iman, rapuh ya. Jadi ketika kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, kita beribadah. Amin. Karena beribadah itu satu keharusan. Ya, beribadahlah kepada Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Nah, tema yang diberikan kepada saya spesifik di dalam Matius 5 ayat yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama.
Ini bagaimana khotbah Yesus di bukit, dan puji Tuhan karena kemurahan Tuhan saya baru pulang dari sana juga bersama dengan Anita dan rombongan. Nah, kita baca di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam firman Tuhan di dalam New King James dikatakan, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Jadi diberkatilah mereka yang murni hatinya, gitu kan. Nah, jadi firman Tuhan ini diucapkan oleh Yesus sendiri di bukit, ucapan bahagia di sana. Ya, kami udah berkali-kali di sana, dan ini adalah ayat yang sangat memotivasi kita, memberikan tuntunan dan direction kepada kita. Nah, khususnya kalau saya berbicara khusus di dalam Matius 5 ayat yang ke-8, di mana dikatakan berbahagia orang yang suci hatinya. Jadi kalau di dalam New King James ini rada kurang tepat, malah biasanya lebih tepat daripada bahasa Indonesianya ya. Blessed are the pure in heart. Murni hatinya, tetapi dalam bahasa Indonesia ini dikatakan berbahagia. Nah, berbahagia ini Bapak Ibu sekalian tidak dikondisikan oleh apa yang kita punya. Uang yang kita miliki, aset yang kita punya. Nah, kali ini kami pergi ke Israel itu enggak banyak tur. Ya, cuman saya ada grup rombongan Pak Gilbert, kita juga bareng-bareng Gilbert Lumoindong. Dan orang Amerika enggak ada. Ada 1-2 grup orang India. Karena mendengar satu situasi deru perang. Meskipun disebut ceasefire ya, itu ada gencatan senjata, tetapi orang ketar-ketir karena situasinya belum aman jujurnya. Tetapi ternyata situasi itu tidak mengkondisikan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Bahkan cuaca juga kurang begitu baik, sangat dingin ya, sampai -1 derajat Celcius, licin jalan dan hujan. Nah, secara kondisi itu tidak membahagiakan. Sampai kita ngomong kudunya malah April kayak kaditu teh gitu kan. Nah, jadi selalu ada penyesalan karena seringkali kita menuntut situasi, keadaan yang di luar yang bisa membuat hati kita bahagia. Saya katakan begini, pergi ini dengan situasi seperti ini kita dapat kekuatan, itu saya katakan anugerah. Orang gak mau pergi, kita bisa pergi, ini anugerah. Kita semua punya namanya free will. Free will itu keinginan diri sendiri. Tek indit, ente tenanawan gitu kan. Entong indit bari jeung ngutruk. Tahu ngutruk bahasa Prancis. Ngoceh. Jadi itu akan mengkondisikan hati kita tidak bahagia. Nah, kata suci di dalam bahasa Yunaninya ini kataros. Kataros. Apa arti kataros ini? Itu enggak campur aduk. Enggak dioplos. Nah, tahu kan ngerti oplosan ayeuna toh. Urang beli Pertamax ternyata dioplosan. Gitu kan? Nah, jadi tidak tercampur. Jadi kataros artinya itu gandum yang udah sekam-sekamnya udah dibuang dan ditiup. Udah bersih gandumnya ini. Atau juga ini sinonim dengan kata akeratos, yaitu susu yang murni belum dicampur air. Ya, jadi susunya murni gitu kan.
Atau anggur yang baru diperas, belum dicampur air. Nah, atau juga akeratos ini dari satu kualitas logam yang murni. Emas 24 karat, jangan dicampur perak, jadi tinggal 22 atau tinggal 18 gitu kan. Jadi 24 karat murni emasnya. Jadi di dalam firman Tuhan ini mengandung satu arti yang sangat dalam. Bahwa Tuhan itu membutuhkan karakter. Yang suci hati itu, kan ada satu istilah mata hati. Hati itu punya mata. Gitu. Apa yang keluar dari hati itu keluar dari mulutmu. Itu yang jadi karaktermu, perilakumu gitu kan. Nah jadi karakter yang murni itu yang Tuhan maksudkan adalah di luar dan di dalam itu sama. Apa yang di hatimu dengan omonganmu sama. Apa yang dikhotbahin, apa yang di perilaku hidupmu sama. Enggak ada topeng. Nah jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali untuk kemurnian hati kita. Baik di dalam pelayanan, hidup berjemaat, sebagai orang Kristen. Tuhan akan melihat kualitas. Ini temurni atau ente? Ibadah teh. Atau performance. Are you prepare? Apakah kau sudah mempersiapkan diri untuk menghadap Tuhan? Nah, secara tradisi itu di dalam firman Tuhan, kalau secara orang Yahudi, bahwa Tuhan tuh gak bisa dilihat. Ya, bahkan menyebut kata YHWH aja gak berani orang Yahudi itu. Tetapi bagaimana kita lihat Musa waktu itu mau melihat Tuhan. Waduh silau, gak bisa melihat Tuhan. Tetapi ada juga orang-orang yang bisa melihat Tuhan. Contohnya misalkan Maria Magdalena. Maria Magdalena, saya takjub dengan Tuhan Yesus benar-benar ketika saya menangkap sesuatu. Bagaimana Tuhan bisa mengubahkan hati seseorang yang enggak layak, enggak standar, enggak masuk hitungan secara manusia. Namanya Maria Magdalena. Lagi ketika situasi perang tahun kemarin, saya pergi ke sana, ke Israel, semua pada tutup. Pada tutup, mau ke Bukit Bahagia tutup, karena itu banyak gereja-gereja ya di sana. 5 roti 2 ikan Tabga itu tutup. Yang buka cuman Magdala. Saya seumur-umur gak pernah mau ke Magdala dan gak kepengen ke Magdala, biasanya lewat. Ya. Lalu kami pergi ke sana dan pendetanya tuh ramah sekali. Dari pendeta ortodoks di situ. Jadi saya pergi ke Magdala itu, cuman kita doang. Saya waktu itu cuman berlima dengan anak-anak rohani saya. Saya duduk di situ dan ada father dari Fransiskan, gereja Fransiskan. Dia menerangkan bahwa Magdala ini adalah kampungnya Maria Magdalena. Dan Maria Magdalena ini orang yang dilepaskan oleh Tuhan Yesus dari 7 setan. 7 roh jahat. Waduh. Ya, nah itu dulunya kota pelabuhan Magdala itu. Jadi Maria dari Magdalena. Maria Magdalena dari Magdala. Jadi ketika Yesus mendarat di situ terus bertemu dengan Maria Magdalena. Dan Maria Magdalena dilepaskan dari 7 roh jahat. Dan dia jadi pengiring Yesus. Lalu Father ini ngomong, oleh gereja kami Maria Magdalena ini diberikan julukan Apostle of Apostles. Rasulnya para rasul. Oh, saya baru tahu. What? Kalau gereja Katolik itu Petrus, paus pertama. Gak ada paus lain. Paus pertama
gereja Katolik tuh Petrus. Ya, martir Yesus. Tetapi ini Father dari Fransiskan ini ngomong begini. Bapak-bapak gereja mula-mula memberikan julukan ke Maria Magdalena itu sebagai rasulnya para rasul. Saya coba ngedownload dulu nih. Saya baru dengar gitu. Kenapa? Saya tanya, kenapa kriterianya? Karena Maria Magdalena itu memiliki spirit martir meskipun dia tidak mati seperti martir. Tapi orang yang berani. Ketika mendengar Yesus, pengajaran Yesus, aku akan mati, hari ketiga akan bangkit dari kubur. 5 kali Yesus ngomong, murid-muridnya juga dengar, gak ada yang mudeng. Tapi Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus dan dia menyaksikan kuburnya sudah kosong. Waktu itu kematian Yesus itu dianggap sebagai seorang penjahat yang luar biasa yang sepertinya akan menjadi raja yang akan menggantikan kerajaan Romawi waktu itu. Dan oleh Sanhedrin diputuskan, salibkan. Nah, jadi kematian Yesus itu dianggap sebagai penjahat besar. Ketika seorang penjahat besar itu kuburannya tuh dijaga. Siapa yang mau mendekati kuburannya itu punya hukuman, dihukum, bisa dihukum mati. Karena mencurigakan. Oh, saya jadi ngerti ya bagaimana sebutnya ada hukum ya. Waktu itu saya punya anak rohani saya, waktu itu Andrew Chen yang dia gembong narkoba tapi udah bertobat. Dia dihukum mati kan di Nusa Kambangan. Saya dengan Anita waktu itu berkunjung dan dia baptis banyak orang tuh ketika bertobat. Terus tapi ketika dia udah dihukum mati disembunyikan mayat. Gak boleh ada yang nengok. Saya pergi ke Jakarta juga sebelum diberangkatkan ke Australia. Gak ada, gak boleh. Sampai saya waktu itu diinterview oleh RCTI itu. Siapa? Saya adalah pendetanya, kata saya. Nah, jadi saya dibolehkan masuk tetapi disembunyikan itu. Nah, jadi saya ngerti ketika Maria Magdalena ini tidak menemukan lagi jenazah Tuhan Yesus dikubur, tetapi dia melihat Tuhan bangkit. Sudah bangkit sesuai dengan apa yang dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kita dengar nggak khotbah-khotbah ini? Apakah kita punya kuasa kebangkitan nggak dalam diri kita? Dan dia ketika melihat Yesus sudah nggak ada di dalam kubur, maka dia pergi berlari ke murid-muridnya lagi sembunyi ketakutan. Dan apa yang dikatakan oleh Maria Magdalena? Aku melihat Tuhan. I see the Lord. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kalau kita sebagai orang yang percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang bukan almarhum sudah bangkit dari kubur, kita harus punya kuasa untuk bisa melihat Tuhan itu. Tuhan itu sudah bangkit dari kubur dan kuasa kebangkitan itu ada pada kita. Jadi kuasa kemenangan itu selalu ada di dalam mulut perkataan kita. Enggak jadi manusia keok. Terus masalah. Perkataan kita masalah, problem terus. Jika nu jelema nu eleh gitu. Gak ada kemenangan. Nah, jadi untuk kita bisa melihat Tuhan, syarat yang pertama di dalam firman Tuhan katakan di dalam Imamat 19 ayat 2 kalau nggak salah. Kuduslah kamu karena aku kudus. Tanpa kekudusan gak akan kita bisa melihat Tuhan.
Nah, bahkan di dalam 1 Petrus 1 ayat 15, coba kita buka 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, jadi dengan konteks ayat firman Tuhan ini, orang ini akan berbahagia dan bisa melihat Tuhan. Kalau suci hatinya, kudus hatinya. Holy. Jadi, kata bahagia tuh banyak sekali di dalam kitab Mazmur, apa itu ya, kalau berbahagia ya. Bersukacitalah, berbahagialah, joy. Gitu kan? Ada sukacita, itu nggak bisa dibeli dengan uang. Ya. Kalau kita misalkan ke Labuan Bajo, kita lihat pemandangan bagus, senang, ke Santorini senang. Itu cuman senang, bukan bahagia. Ya, banyak orang nyenang-nyenangin diri, larikan diri, ingin senang-senang doang sebetulnya kan. Nah, melarikan diri dari masalah, pulang problem deui. Cemberut deui. Ya. Nah, itu semu. Nah, jadi ini sebetulnya kalau kita mau blessed dikatakan, kamu akan diberkati di dalam New King James, kita harus bisa menghidupi firman. Sok seminggu ini khotbah apa? Dijalanin atau enggak? Khotbahnya resep lah. Teman teresep khotbahnya tunduh. Karena enggak pernah menyerap. Kalau kita rindu akan firman Tuhan, kita akan menghidupi. Mau anak kecil kayak yang ngomong, kita akan menghidupi. Saya ini dengar satu YouTube, Elia Myron, umur 19 sekarang 20 tahun. Astaga, ini anak orang Batak. Itu pengetahuan Alkitabnya, apologetikanya, waduh, diserang gimana dia tetap tenang aja. Karena aku tahu bahwa Yesus yang aku percaya adalah Yesus Tuhan yang hidup. Enggak almarhum. Dia tetap aja tenang, umur segitu dicecer sama orang-orang tua yang ahli Taurat, ahli kitab. Karena dia tenang, terserah you mau apa, kenapa harus jadi marah. Kalau aku percaya kepada Tuhanku yang hidup. Jadi sebutnya ini masalah hati. Makanya firman Tuhan dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, di dalam firman Tuhan di dalam Amsal 4 ayat 23 ini penting. Menjaga hati supaya mata hati kita bisa melihat yang benar. Nah, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi hati itu kudu dijaga ternyata. Gak bisa di-loss begitu aja, dijaganya oleh firman itu sendiri. Nah, jadi kata menjaga itu di dalam bahasa Yunaninya tuh nazar. Nazar itu adalah harus dijaga artinya. Dan yang kedua, menjaga hati itu arti yang kedua observasi. Maksudnya gimana? Observasi itu menelaah apa yang sudah terjadi. Kalau kita problem terus ke problem terus, yang masalah tuh orang lain atau kita? Kita bisa siap dikoreksi enggak? Kita siap diobservasi enggak? Jangan-jangan kita lebih parah daripada Sanhedrin. Telunjuk kemana-mana terus. Sementara enggak ada observasi untuk diri sendiri. Koreksi diri. Nah, jadi we have to be very careful. Sekarang YouTube itu saling serang pendeta dengan pendeta. Khotbah ini diserang lagi dengan gini. Nah, itu hati-hati bisa meracuni kita. Makanya kita nih harus benar-benar bagaimana ada merenungkan firman Tuhan itu setiap hari. Bukan hanya di gereja kita tampil kayak orang beriman, tapi di luar gereja, waduh kayak kesetanan. Apakah firman itu hidup dalam hidup kita? Di dalam pembicaraan kita, dalam perilaku, dalam perdagangan kita, lagi kita kerja, keputusan kita.
apakah ada firman yang keluar? Aliran kehidupan itu yang keluar. Ini harus dijaga. Nah, jadi observasi itu adalah menelaah apa yang sudah terjadi di dalam Lukas 6 ayat 42. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, waduh ini keras banget nih. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, jangan pintar mengobservasi orang lain terus. Karena barometernya ada dalam diri kita. Kita tidak mau mengobservasi diri kita sendiri. Asa pang bener nak, pang suci nak. Di sorga teh jika menang kafling nu paling alus. Be careful, malah kita jadi yang terendah di mata Tuhan. Jadi kalau tidak ada cahaya dalam diri kita, gimana kita bisa jadi terang? Dari omongannya aja nggak ada terang. Kita nih bisa ada namanya shalom itu satu perkataan yang luar biasa sebetulnya. Shalom nggak sekedar salam, assalamualaikum nggak gitu. Shalom itu ketika kita datang ke satu rumah kita berikan shalom. Wih itu bisa berubah atmosfernya. Ada damai sejahtera. Orang ini akan membawa damai sejahtera gitu kan. Nah jadi menjaga hati itu dari satu kata lab ya. Itu adalah perasaan, kehendak, cara berpikir ini harus dijaga. The way we look, bagaimana kita melihat, the way we see, the way we think, the way we conclude, menyimpulkan, beropini, berobsesi, waduh dan lain sebagainya. Kalau kita melihat segala sesuatu masalah, wah yang masalah tuh yang problem kita ternyata. Saya baru pulang dengan satu rombongan ada pas dari Amsterdam. Saya baru pulang dan seorang ibu duduk di sebelah saya dengan Anita gitu ya. Nah, Pak Pendeta doakan saya. Saya setiap kali, dia kan kakinya rada bermasalah jadi seringkali juga saya duduk berjalan bersama dengan dia. Sekali-kali saya nuntun. Tapi omongannya aduh. Pak Pendeta doakan saya ini orang bodoh. Saya orang pasar. Saya ini orang gak berguna. Suami saya ngomong saya uelek, jelek. Kaduhung. Menyesal kawin sama dia. Jadi saya nih orang yang gak berharga di mata Tuhan. Terus Ci usahanya apa? Di pasar. Tapi begitu Ci tinggalnya di mana? Ada di kota gini-gini. Tapi aku punya apartemen. Yang satu di Pakubuwono. Astagfirullah. Berapa MC? 10. Di Simpruk 1. Terus di mana lagi? Penasaran. Di Singapura, itu yang paling cuan di Singapura. Terus di mana lagi? Di Bali punya 3 villa. Astaga. Terus apa lagi? Semas banyak. Tapi ngomong lagi, aku nih orang pasar. Bodoh, lulusan SMP, nggak ada guna. Mau didoain apa coba yang gini? Kita lalengitan KB. Saya dengan Nita tumpangin tangan ke tangan. Ci berubah ya. The way we speak. Ngucap syukur buat Tuhan itu baik. Dibanding saya mending Ci. Saya mata boga nanaon. Pernah gak kita mengucap syukur untuk suamimu?
suamiku tuh hidup dari aku, gini-gini. Tapi aku orang bodoh, orang pasar. Stop ngomong begitu. Ci, mulai sekarang berubah ya. Itu di hari-hari terakhir. Kita kan naik ke puncak gunung. Aduh si Ci ini pengen ikut lah. Kenapa gak stay di bus gitu kan. Stay in the bus lah gitu, aman kita. Ke puncak mau ikut gitu. Ya udah, kalau gitu saya paksa. Ci, jalannya salah. Ayo katakan aku kuat, aku bisa sampai puncak. Ayo katakan Ci, ayo aku bisa. Lama-lama bisa jalan normal. Percaya gak mujizat gak datang begitu saja, harus ada perjuangan. Gak ada yang amin. Ges hese-hese cerita gitu. Perempuan pendarahan bisa berhenti pendarahan karena dia berjuang juga. Benar gak? Jangan jadi orang Kristen manja. Komodai zaman ayeuna, pokoknya Tuhan muncul. Perlihatkan dirimu kepadaku. Berikan berkatmu kepadaku. Entah gitu. Tuhan kita gak kayak Sinterklas. Tuhan mau pakai kita. Malah Tuhan mungkin suruh berjalan ke sana. Pergi kamu ke sana. Saya yakin bahwa Tuhan itu ada dan benar-benar Tuhan itu ingin supaya kita nih memikirkan dia gitu. Bukan mikirin dia kita sendiri gitu. Di dalam Filipi 4 ayat 8 dan 9 dikatakan begini. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu. Nah, saya melihat bagaimana Yesus itu mengangkat seseorang perempuan Samaria, Maria Magdalena lah, orang yang bunuh Yesus namanya Longinus lah, yang nombak Yesus kok bisa dipakai Tuhan. Itu luar biasa. Dari standar zero minus, tapi bisa dipakai Tuhan. Jangan sampai kita merasa dipakai Tuhan dan merasa ujuk-ujuk kita nepang hebatna di antara semua. Kita harus observasi penyakit kita, kesombongan rohani itu penyakit kronis. Kita pengennya dipuji, jarang muji orang lain. Gemar memuji Tuhan tapi tidak pernah memuji orang lain. Ada proses. Banyak orang mendengar saya pergi ke sana, ke sini. Ngomongin gini, terserah, kata saya gak usah didengerin. Ternyata penderitaan orang cai mata teh loba ya. Gitu. Memperjuangkan sesuatu tuh banyak air mata, penuh air mata. Gitu kan. Ya iya mah saya ngamuk diri sorangan. Gitu kan. Gak ada hubungannya. Gitu. Tetapi saya ini musuh saya yang terbesar ego saya. Diri saya sendiri. Bukan orang lain. Saya pergi ke Israel waktu itu. Lagi bulan Desember. Belum 8 orang lagi. Kalau enggak saya kena penalti. Saya harus bayar ribuan dolar. Tercerita, Kak Anita gitu cerita, bisi stres. Saya yakin saya punya Tuhan. Saya berjalan dengan kekuatan Tuhan. Meskipun nanti kalau udahnya saya sharing kesaksian kayak begini. Oh gitu. Gitu. Aduh. Ini 8 orang siapa lagi krisis begini. Terus saya telepon ke teman saya, orang Jawa. Teman saya udah 35 tahun. Pak, mau ke Israel enggak? Tapi kata saya ini ke Israel nih kali ini beda. Kita mau khotbah di orang-orang Yahudi. Di tentara-tentara IDF. Gak pernah ada orang yang berani khotbah kayak begini. Terus kita mau nyumbang ke mereka. Dia cek saya teh jawaban dari Tuhan ya Maya. Terus dia ngomong begini. Pak Daniel, jeung orang Jawa mah kan kudu sabar.
Lagi tadi pagi, aku baru bangun, istriku ngomong, Papa udah lama gak ke Israel. Aku ngomong, moh bosen aku kesana. Kecuali kalau ada hal yang beda, yang baru. Jadi sekarang Pak Daniel telepon, Pak Daniel ngomong ini beda gak seperti biasa. Misi. Ya wis aku mau. Ini pasti Tuhan, karena Tuhan udah ngomong sama istriku dulu. Ya udah, saya pikir satu. Saya ngomong gini, saya ini butuh mujizat Pak, doain saya butuh 8 orang kalau nggak saya kena penalti. Karena udah di book seatnya. Ya sudah, catat akun. Besoknya telepon lagi. Pak Daniel, Tuhan bicara sama saya, bayarin 8 orang. Astaga. Saya terek pingsan. Di mana zaman sekarang mau bayarin 8 orang. Tapi dengan syarat. Nah syaratnya nih. Gak ada transferan. Pak Daniel harus ke sini ambil uang cashnya. Ya itu mah enteng lah kata saya tuh. Bebas penalti aku pergi ke sana. Jadi saya pergi ke sana naik kereta api gejlak. Cuman reknya iya dia lewat yang ungkul gitu kan. Mau ambil uangnya $, setorin ke travel. Tapi tahu nggak ini misi ini perlu $5.000. $5.000 untuk memberi makan di sana, konsumsi di sana. Ya udah saya ke sana, saya lagi naik kereta. Dasar ya nengges oldiesnya, cek saya geus akhir zaman. Kenapa nggak ditransfer? Ting, 2 menit kan beres. Ini orang kudu kaditu 8 jam, cuman mau ini ambil uang terus udah gitu lewat gitu doa aja. Aku perlu $5.000 untuk itu membiayai, memberi makan di sana, Natalan di sana, orang-orang Yahudi gitu. Ya udah ke sana, nyampe udah. Pendeta-pendeta yang dibayar, hitung. Pendeta-pendeta suruh ngitung hiji pakai iyo, Nah, iyo $100 gitu. Jadi lama gitu. Ya wes, udah kataku udah dihitung, udah pakai tanda terima. Wes Pak, aku balik lagi ya. Tunggu. Tuhan bicara sama saya. Naon deui cek satu ya tadinya. Lagi tadi pagi saya kencing. Tuhan bicara. Nah, kalau lagi kencing hati-hati bisa Tuhan bicara. Doktrin naon cenah ieu teh. Tuhan bisa bicara dengan berbagai hal. Lagi saya kencing Tuhan bicara. Beri makan. Apa sih Tuhan? Ini bukan orang karismatik, orang GKI. Majelis GKI. Beri makan. Apa? Siapa yang dia harus diberi makan ini? Gitu kan? Orang miskin yang di mana harus beri makan? Terus beri makan. Udah gitu. Aku nggak ngerti. Tuhan, kau ngerti? Ini banyak loh, banyak aku mesti bayar nih. Tuhan ngomong gini sama aku. Aku tahu setelah itu kamu habis. Yang enggak masih ada Tuhan, tapi ini banyak gitu kan. Beri makan. Terus berinya gimana? Kemana? Hambaku Daniel Panji akan datang. Jadi dia ambil 1 kantong coklat. Nangis, ini dari Tuhan. Amplop coklat, saya buru-buru dibuka. Ya seberapa? $5.000. Beri tepuk tangan atuh. Saya di situ bertobat lagi. Tong ngatur Tuhan yang ngatur kita.
mujizat besar? Enggak. Hanya ketaatan. Saya pula, ampuni Tuhan. Ampuni orang yang gak percaya ini. Kalau kita benar-benar melakukan pekerjaan Tuhan, emang kita mau cari upah terus? Ketika kita mencari kerajaan Allah serta kebenaran, semuanya ditambahkan. Amin. Saya ini kuncinya cuma satu. Lebih banyak memperhatikan orang lain daripada diri sendiri. Saya baru semalam ngomong sama anak mantu saya gini, nih lihat papa. Papa mah lebih mikirin kalian daripada mikirin diri sendiri. Buktinya gak kekurangan. Kalau kita cinta Tuhan pasti cinta sesama. Benar? Jadi kita harus bisa mengerti rahasia melihat Tuhan. Kita tidak bisa melihat Allah secara fisik. Di dalam kitab Keluaran 33 ayat 20. Allah menyatakan engkau tidak tahan memandang wajahku. Sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Jadi bagaimana Maria Magdalena bisa melihat Tuhan? Dari firman. The words. Jangan pakai opini. Jangan kata orang. Jangan yang kata dilihat. Sekarang kondisinya ekonomi gak baik-baik saja. Dimanapun gak baik-baik saja. Tahu gak di Greece, di Yunani. Kita pergi ke Yunani. Aduh, negara yang menyatakan bangkrut pertama tuh di Eropa. Sedih gak tuh? Di Santorini kita lagi gempa bumi. Kita pergi ke Santorini. Tahan gempa. Tuh ayah gempa. Kita lagi selama di sana berhenti gempa. Siunun. Orang pada penduduknya aja pada move out. Kita move in. Jadi kita aja senang-senang di sana. Karena ada takut juga, takut gempa sih gitu. Tapi nggak ada. Itu krisis di sana. Gak bisa bayar utang nih negara. Tapi saya katakan begini. Semua boleh krisis, kerajaan Allah gak pernah krisis. Amin. Amun iya karek. Disuruh tepuk tangan pada tepuk tangan. Percaya gak bumi gonjang ganjing, kerajaan Allah gak gonjang ganjing. Makanya sepanjang tahun ini dan ke depan kita katakan, aku bisa, aku pasti menang. Ayo katakan, aku bisa, aku pasti menang. Sekali lagi, 1, 2, 3. Bukankah Tuhan ciptakan kita lebih dari pemenang? Amin. Nah, Allah itu roh. Jadi di dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi Yesus menyatakan ini coba kepada... Jadi apa sih alat untuk kita bisa melihat Tuhan itu adalah itu daya imajinasi. Sekarang AI itu kan pakai imajinasi, image. Artificial intelligence itu DeepSeek tuh, DeepSeek saya cobain DeepSeek tuh ya. DeepSeek itu kan kayak Google search gitu, tapi DeepSeek ini buatan Cina. Tapi ketika saya tanya mengenai akhir zaman gini-gini, oh kami belum ada datanya, kami ingin mendapat data dari kamu. Tahu nggak, hikmat Tuhan itu lebih dari semua teknologi. Amin. Karena masuk di dalam hati kita. Jadi hukum Tuhan itu ada di akal budi. Ya, di dalam Ibrani 8 ayat 10. Jadi Tuhan menaruh hukum itu di dalam akal budi. Jadi hati-hati akal budi, intelijensia itu jangan pakai itu. Cek saya mah mana enak gitu. Cek saya. Udah, apa kata Tuhan? Saya itu ngalami apa yang benar-benar kata manusia impossible. Kalau yang possible kita jalanin itu bukan Tuhan. Kita. Percaya nggak tidak ada yang mustahil? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Nah, lalu imajinasi itu portal. Jadi kata akal budi itu bahasa Yunaninya dianoia yang artinya alam imajinasi. Jadi kita harus hati-hati dalam alam imajinasi kita. Jangan sampai
pola pikir kita tercemari. Pure, kita harus pure heart sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi supaya kita ini biar lebih hari lebih matang dan kita semakin hari kita bisa semakin mendengar daripada apa yang Tuhan mau dan apa yang sebetulnya di jalur Tuhan, kita menghargai apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan itu maunya juga dilihat oleh kita, disembah oleh kita, dimuliakan oleh kita. Jadi ada beberapa poin ya, 2 menit terakhir nih. Yang pertama, cari. Tong cicing wae, cari kebenaran itu. Harus dicari kebenaran ini apa. Kalau kita misalkan, kunaon hidup kieu wae nya, kunaon kieu wae nya, kunaon urang teh masalah wae nya. Observasi diri. Cari. Obat itu untuk apa? Untuk mengobati. Kenapa kita pergi ke dokter? Sakit. Supaya apa? Sembuh. Harus makan obat. Kalau perlu terapi dan sebagainya kan. Jadi itu harus dicari. Yang kedua adalah lihat janji-janjinya. Jangan pola pikir kita yang aduh otak kita segede bengkuang bisa apa. Gitu kan. Jadi kita harus pegang janji-janjinya. Aku katakan sesuai janjimu Tuhan. Aku akan miliki. Aku akan miliki. Saya semalam juga saya gelisah melihat kebutuhan banyak, anak, mantu dan lain sebagainya. Tuhan, saya katakan, di ranjang saya katakan, aku percaya janji Tuhan, janji berkat Abraham, Ishak, Yakub akan sampai ke kita. Kita tidak akan berkekurangan, kita tidak akan meminta-minta. Amin. Nah, lalu andalkan Roh Kudus. Gimana kalau nggak ada Roh Kudus, kita bisa menelaah ini good or bad. Dari Tuhan atau dari setan. Nah, jadi kita, wah ternyata di luar negeri ya. Di setiap tikungan-tikungan, di Belanda juga. Saya pikir Bible course, apa ini? Oh ternyata saksi Yehova di mana-mana. Nah, jadi kita juga harus mengandalkan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus menuntun kita jangan ke situ, ke sini. Jadi Tuhan akan arahkan kita ke jalur mana? Firman. Kepada back to the words. Kembali kepada firman. Jadi good idea itu bukan berarti God's idea. Jadi good idea itu cara berpikir kita. Menurut kita yang baik belum tentu itu dari Tuhan. Ya kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita boleh gak nyanyi tadi satu lagu yang tadi refnya. Ku naikkan syukurku. Saya juga pas waktu itu nyanyi lagu ini nih. Saya dapat mujizat nyanyi lagu ini. Waduh saya sangat terharu gitu. Tuhan itu begitu baik. Dan seringkali kita menelaah dengan pikiran kita sendiri yang gak ketampung Bapak Ibu sekalian. Tahun ini banyak orang katanya memprediksi akan terjadi kegoncangan dan sebagainya. Percaya janji Tuhan ya dan amin. Kerajaannya akan tinggal tetap. Mari kita bangkit berdiri. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Katakan selalu baru. Selalu baru. Terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sekali lagi ya, sambil angkat tangan kita, menjadilah doa kita di hadapan Tuhan. Naikkan berterima kasih kepada Dia buat hari
setiap hari. Terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ajar kami untuk berterima kasih Tuhan. Biar kami dapat melihat Tuhan. Kami memiliki hati yang tulus dan murni. Tidak bercampur. Supaya aku bisa melihat Tuhan. Kalau aku melihat masalahku terlalu besar sehingga aku tidak bisa melihat Tuhan. Ampuni. Aku melihat Tuhan lebih besar dari semua permasalahan yang ada. Apa sesuatu yang mustahil Tuhan sanggup untuk memutarbalikkan keadaan. Hari ini kalau ada di antara kami ya Tuhan yang sakit, yang mungkin sakitnya berkelanjutan, atau mungkin kami sakit keturunan, kami percaya Tuhan Maha Besar. Engkau yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan kami semua. Kami percaya Engkau sanggup untuk menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Bahkan kanker sekalipun hilang dari tubuh kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kami selalu mengalami kekurangan demi kekurangan, Tuhan ubah pola pikir kami. Kami mau memberi supaya kami diberi. Kami bukan peminta, tapi kami akan menjadi pemberi Tuhan. Dan mujizat boleh Engkau nyatakan atas hidup kami. Kalau tubuh kami lemah, aku akan katakan aku kuat, aku pasti menang. Aku akan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang hadir. Di dalam nama Yesus. Bangkitkan iman kami. Dan biarlah iman kami tetap teguh memandang Engkau. Kami memiliki hati yang suci supaya dapat memandang kemuliaan-Mu. Dan kami menjadi pembawa hadirat-Mu kemanapun kami berada. Ampuni kami kalau kami bersalah di hadapan-Mu. Baik di dalam mulut, perkataan, sikap, tingkah laku, bahkan perkataan, bahkan keputusan-keputusan yang salah. Tetapi hari ini kami percaya janji-Mu ya dan amin. Engkau sumber kehidupan kami. Engkau sumber sejahtera kami. Engkau sumber shalom kami. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu turun atas kami semua. Di dalam nama Yesus. Katakan sama-sama. Amin. Tuhan memberkati. Ya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kembali kami. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Kita kembali lagi untuk bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan. Buat Anda yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat beribadah. Selama bulan Maret, kita masih akan memaknai ucapan bahagia yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Hadiri ibadah setiap minggunya untuk mendapatkan seri ini secara utuh. Mari bergabung dalam kelompok kecil Sharon, belajar lebih dalam dengan Biblical Night dan Pastor Turner. Hadiri juga ibadah tengah minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selama bulan Maret sampai Juni 2025, Biblical Night memiliki seri baru yang berjudul The Pursuit of Holiness. Seri ini akan membantu kita memahami makna kekudusan dan bagaimana menghidupinya dalam keseharian. Seri ini akan dibagi dalam 4 pertemuan.
Seri pertama Biblical Foundation of Holiness 20 Maret 2025 yang akan memahami makna kehidupan yang kudus menurut Alkitab. Seri kedua Purified by His Presence 17 April 2025 yang akan membahas peran doa puasa sebagai sarana pengudusan. Seri 3 Sanctified Worship 15 Mei 2025 yang akan menemukan bagaimana ibadah bukan hanya menjadi ritual tapi juga merupakan sarana pengudusan. Seri keempat, Transformed by Truth, yang akan membahas bagaimana pertumbuhan rohani dan kekudusan bertumbuh melalui pembelajaran. Semua pertemuan ini diadakan pada Kamis ketiga pukul 7 malam melalui Zoom Meeting Gereja Rehoboth. Mari jangan lewatkan setiap serinya. Matius 19 ayat 14. Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan sorga. Tugas yang sangat penting untuk membawa setiap anak-anak mengenal Kristus. Mengenalkan satu-satunya pribadi, jalan kebenaran dan hidup. Menjadikan firman Tuhan dasar prinsip kehidupan mereka dari semenjak kecil. Bergabunglah dalam pelayanan untuk generasi yang akan datang. Saat ini, Victory Kids membuka kesempatan untuk saudara untuk dapat ikut melayani. Bergabunglah menjadi guru pengajar, guru pendamping, dan tim perlengkapan. Untuk bergabung, saudara dapat menghubungi Mari kita sama-sama membawa setiap anak-anak generasi masa depan kepada Kristus. Baik saudara, pertama-tama kami mengucapkan selamat datang bagi semua saudara yang hadir pada pagi hari ini di dalam kebaktian ini. Dan juga terutama untuk saudara-saudara yang baru pertama kali hadir, kami tetap mengundang saudara untuk tetap beribadah dengan setia. Dan kita semua akan menerima berkat-berkat Tuhan melalui ibadah-ibadah di tempat ini. Puji Tuhan. Kedua, ucapan terima kasih atas pengertian saudara, terutama yang duduk 3 baris di paling belakang, sudah maju ke depan semuanya. Ya, puji Tuhan. Ya, tentu lebih ke depan kelihatannya yang khotbah lebih jelas ya, sebab layarnya lebih lebar daripada saudara lihat yang screen atau layar-layar TV yang kecil, saudara pasti akan lebih jelas ya. Ya, lagi sekali terima kasih untuk perhatian saudara. Tuhan memberkati. Mari saudara kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin seluruh acara kebaktian pada hari ini. Kuasa Roh Kudus sudah beracara dengan kami semua. Tuhan, firman Allah yang sudah kami dengar sangat menguatkan iman kami untuk makin bertambah-tambah di dalam Tuhan, menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami tetap berdoa Tuhan untuk keadaan pemerintah kami pada saat ini. Mari Tuhan, Engkau silakan tolong semua yang menjadi persoalan supaya dapat diatasi dengan sebaik-baiknya. Sehingga Tuhan kami boleh merasakan kasih Allah
pertolongan Tuhan di dalam masyarakat Indonesia sekarang ini dan ke depan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami semua, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua. Engkau menyertai, Engkau bahkan memberkati kami semua. Kasih karunia Tuhan ada dalam kehidupan kami, baik secara pribadi, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, pendidikan anak-anak kami semua. Terima kasih Bapa. Engkau tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di Shalom saudara, selamat hari Minggu. Kita kembali lagi untuk bersekutu, memuji, dan menyembah Tuhan. Buat Anda yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat beribadah. Selama bulan Maret, kita masih akan memaknai ucapan bahagia yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Hadiri ibadah setiap minggunya untuk mendapatkan seri ini secara utuh. Mari bergabung dalam kelompok kecil Sharon, belajar lebih dalam dengan Biblical Night dan Pastor Corner. Hadiri juga ibadah tengah minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selama bulan Maret sampai Juni 2025, Biblical Night memiliki seri baru yang berjudul The Pursuit of Holiness. Seri ini akan membantu kita memahami makna kekudusan dan bagaimana menghidupinya dalam keseharian. Seri ini akan dibagi dalam 4 pertemuan. Seri pertama, Biblical Foundation of Holiness, 20 Maret 2025, yang akan memahami makna kehidupan yang kudus menurut Alkitab. Seri kedua, Purified by His Presence, 17 April 2025, yang akan membahas peran doa puasa sebagai sarana pengudusan. Seri 3, Sanctified Worship, 15 Mei 2025,
yang akan menemukan bagaimana ibadah bukan hanya menjadi ritual tapi juga merupakan sarana pengudusan. Seri keempat, Transformed by Truth, yang akan membahas bagaimana pertumbuhan rohani dan kekudusan bertumbuh melalui pembelajaran. Semua pertemuan ini diadakan pada Kamis ketiga pukul 7 malam melalui Zoom Meeting Gereja Rehoboth. Mari jangan lewatkan setiap serinya. Matius 19 ayat 14. Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan sorga. Tugas yang sangat penting untuk membawa setiap anak-anak mengenal Kristus. Mengenalkan satu-satunya pribadi, jalan kebenaran dan hidup. Menjadikan firman Tuhan dasar prinsip kehidupan mereka dari semenjak kecil. Bergabunglah dalam pelayanan untuk generasi yang akan datang. Saat ini, Victory Kids membuka kesempatan untuk saudara untuk dapat ikut melayani. Bergabunglah menjadi guru pengajar, guru pendamping, dan tim perlengkapan. Untuk bergabung, saudara dapat menghubungi Mari kita sama-sama membawa setiap anak-anak generasi masa depan kepada Kristus.